Menurut isu politik terakhir yang lagi hangat, Kaisang diduga akan maju ke Pilgub DKI tahun ini, teman-teman. Kira-kira mungkin nggak seorang Kaisang maju di Pilgub DKI tahun ini, teman-teman? Secara peraturan akan sangat sulit. Kenapa? Karena Kaisang masih berusia 29 tahun. Sedangkan salah satu syarat batas minimal orang menjadi gubernur adalah di usia 30 tahun, teman-teman. Sedangkan Kaisang masih 29 tahun dan akan ulang tahun Desember nanti. Tapi pemilu dilaksanakan di bulan November, teman-teman. Nah, apakah mungkin Kaisang akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Bukan DKI lagi ya, sekarang udah hilang statusnya itu. Jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Nah, kira-kira mungkin nggak, teman-teman? Jadi gini, saya kurang tahu secara undang-undangnya gimana ya, teman-teman. 30 tahun itu apakah ketika dia dilantik atau 30 tahun itu ketika ingin mendaftarkan diri, teman-teman. Nah, ini kan yang kita nggak tahu nih, apakah usia 30 tahun sebagai batas itu ketika dilantik atau ketika dia ingin mengajukan ke KPU, teman-teman. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang lebih paham hukum dan undang-undangnya bisa komen di bawah ya. Tapi kalau misalnya ini dalam tanda kutip hanya 30 tahun ketika dilantik, nah otomatis ini bisa jadi celah untuk Kaisang bisa masuk ke Pilgub Daerah Khusus Jakarta, teman-teman. Nah, terus ada juga kemungkinan kalau misalnya siapa tahu ada lagi yang gugat ke MK tuh, gugat ke MK terus batas syarat usia untuk jadi gubernur bisa turun lagi. Nah, itu nggak tahu lagi. Tapi saya rasa itu bukan langkah politik yang sangat bijak karena kita tahu masalah MK di Gibran aja ini ramenya saya yakin pasti akan berbuntut panjang, teman-teman. Pasti akan diungkit-ungkit selama beberapa tahun ke depan, teman-teman. Apalagi kalau di dalam tahun yang sama ada lagi putusan MK yang membuat batas usia minimal gubernur berubah lagi. Wah, itu pasti akan buyar lagi, teman-teman. Apalagi Kaisang anaknya Jokowi. Wah, tambah buyar lagi, teman-teman. Pasti ini bukan sebuah langkah politik yang bagus ya, teman-teman. Dan saya rasa itu akan menimbulkan chaos kalau misalnya hal itu benar-benar terjadi sampai merubah lagi undang-undang. Kecuali kalau undang-undang itu dirubah jauh sebelum pemilu. Nah, itu nggak jadi masalah. Maksudnya ini adalah ini ya, sebuah waktu yang lagi sensitif, suasana yang lagi sensitif, dan juga pemimpin yang lagi sensitif karena Pak Jokowi masih menjabat. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang kita harus aktif untuk mendengarkan opini dari masyarakat. Kira-kira masyarakat suasananya bagaimana ya, seperti itu. Kalau misalnya pemimpin muda, saya sangat suka dengan pemimpin muda ya, teman-teman, terus terang. Karena saya ngerasa ketika orang muda menjadi seorang pemimpin, saya ngerasa dia akan lebih berani di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit, teman-teman. Walaupun nggak semua orang muda itu bagus, karena ada kelemahannya nih orang muda dibanding dengan orang yang udah senior, kayak gitu ya. Kita ngomong dari pengalaman. Kalau dari sisi pengalaman nggak usah diragukan lagi. Yang senior pasti lebih baik, teman-teman. Yang senior pasti lebih matang di dalam mengambil keputusan. Yang senior pasti lebih tahu resiko-resiko yang akan dia hadapi, teman-teman. Tapi kalau anak muda lebih berani untuk di dalam mengambil keputusan, lebih cepat di dalam mengambil keputusan, lebih berani untuk membuat suatu gebrakan dan perubahan, dan lebih sedikit relasinya, teman-teman. Nah, relasi ini penting juga. Ketika saya ngelihat ketika ada banyak orang yang dulu aktivis, mantan aktivis dulu suaranya wah gini gembar ketika jadi aktivis, ketika menjadi anggota dewan kicep kan kicep, teman-teman, nggak banyak bersuara gitu, suaranya ya sedikit aja gitu. Jadi itu karena juga faktor usia dan faktor relasi, teman-teman. Ketika kita ngerasa bahwa relasi kita udah besar, relasi kita udah gede,
dan ternyata ternyata relasi kita nih ada yang nggak benar, tapi kalau mau saya sikat, ini teman saya satu angkatan, ini teman saya di satu kantor, masa mau saya sikat? Ada perasaan-perasaan seperti itu teman-teman. Apalagi kalau udah senior, udah tua, pasti dia akan ngerasa, wah ini kalau saya lakukan seperti ini, resikonya besar. Apalagi saya masih punya keluarga, saya harus bisa menghidupi saya, kayak gitu. Saya kalau misalnya saya dipecat, saya nyari kerjaan lagi sulit karena udah bukan usia yang produktif. Misalnya seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Tapi kalau anak muda, wah gasa aja, hajar aja. Kalau misalnya harus lakukan perubahan, lakukan. Perubahan, lakukan. Keputusan sulit, hajar. Kayak gitu kan teman-teman. Karena apa? Idealismenya masih tinggi. Relasinya masih nggak terlalu banyak. Jadi dia pun tidak takut untuk bergesekan dengan musuh, apalagi teman-teman seangkatan atau teman sekantor kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Idealisnya anak muda itu lebih tinggi. Makanya saya suka anak-anak muda yang memimpin karena mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Kalau misalnya orang yang senior, biasanya dia akan lebih banyak perhitungan nih, untung ruginya apa, untung ruginya apa, untung ruginya apa. Akhirnya apa? Nggak jalan-jalan, takut ini, khawatir itu, teman-teman. Makanya kan kita bisa ngelihat nggak semua orang bisa ngambil keputusan sulit. Kita ngelihat Jakarta aja udah berapa kali Jakarta itu sebagai gambaran Indonesia yang dilanda bencana lah kayak gitu. Gak ada presiden yang berani mindahkan ibu kota kecuali Pak Jokowi. Nah kayak itu. Jarang ada senior-senior atau orang-orang yang sudah berusia yang berani mengambil keputusan yang sulit, yang tidak populer, yang resiko tinggi. Kayak gitu teman-teman. Makanya tapi itu akan lebih mudah dilakukan oleh anak-anak muda. Walaupun ada kelemahan juga nih. Pemimpin muda itu kadang egonya tinggi, kadang cara komunikasinya kurang halus, kadang emosional, kadang tidak memperhitungkan resiko dengan baik. Saya mengakui hal itu ada, teman-teman. Tapi kelemahan juga ada juga sebenarnya di yang senior. Kadang karena terlalu takut, akhirnya ya udah ikut arus, ikut apa kata orang, ikut kata koalisi, nggak berani konflik. Nah, hal-hal seperti itu juga ada kelemahan di yang senior, teman-teman. Jadi pemimpin yang ideal menurut saya adalah mix ya, teman-teman. Jadi entah itu yang wakilnya yang lebih muda atau wakilnya yang lebih senior, tapi kalau misalnya ada gabungan antara senior dan anak muda, itu saya rasa akan menjadi kombinasi pemimpin yang bagus di masa depan. Kasihlah ruang untuk anak-anak muda bisa memimpin Indonesia, teman-teman. Karena saya yakin kalau misalnya pemimpin hanya itu-itu aja, dari golongan yang itu-itu aja, dari golongan yang senior itu-itu aja, sulit teman-teman. Kenapa? Karena kalau udah terlanjur jadi senior, dia udah dari muda dia udah terdoktrin lingkungan yang seperti ini, seperti ini. Ketika sudah jadi senior, udah terbentuk, dia akan jadi sama seperti senior-senior yang sebelumnya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau potong generasi, tiba-tiba ada pemimpin yang tidak dari flow yang seperti biasanya, tiba-tiba ada pemimpin yang bukan dari didikan senior-seniornya sebelumnya. Saya yakin di situ pasti akan terjadi suatu perubahan yang baik, teman-teman. Bisa jadi perubahan yang baik atau lebih buruk. Karena dia nggak diajarin senior-senior sebelumnya. Karena diajarin tuh bagus sebenarnya, tapi yang saya nggak suka tuh ada karakter-karakter yang jelek dari senior-senior sebelumnya, akhirnya ikut juga nih, karena ini sebelumnya gini, akhirnya membiasakan yang ini ya, membenarkan yang biasa kayak itu. Ternyata biasanya anggota DPR tuh kayak gini loh. Nah, membenarkan hal-hal yang biasa ini akhirnya membuat Indonesia ini sulit untuk berkembang. Makanya kita butuh pemimpin-pemimpin baru, orang-orang yang masih punya idealisme tinggi, orang-orang yang masih berani untuk konflik
konflik dalam tanda kutip konflik yang baik ya, maksudnya bersinggungan dengan orang tuh oke, tapi nggak sampai kelahi, pukul-pukulan, nggak teman-teman, itu nggak banget. Pokoknya dia berani konflik, berani untuk memperjuangkan undang-undang yang baik di masyarakat, berani untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang bagus di masyarakat. Hal itulah kenapa saya sangat mendukung adanya pemimpin-pemimpin muda. Dan saya ngerasa kalau batas usia seorang pemimpin itu 40, 50 gitu, terlalu tua ya, terlalu tua. Kalau 30 tuh oke lah, 30 itu masih, kalau menurut saya 30 itu masih usia yang matang ya teman-teman. Karena gimana-gimana kita juga perlu pengalaman hidup. Biasanya pengalaman hidup yang paling banyak kita dapatkan di usia 20-an sampai 30 tahun. Di situ ego kita dikikis, mental kita dilatih, pengetahuan kita bertambah, relasi kita semakin bertambah, cara berpikir kita juga semakin besar kayak gitu. Jadi usia 30 tuh saya rasa udah cukup matang lah. Kalau 40 itu udah terlalu tua. Bukan tua ya, kasar kalau tua. Senior lah kayak gitu. Kalau 40 tuh udah terlalu senior. Kadang juga cara berpikir kurang satset juga. Ini bukan penghinaan ya teman-teman, tapi saya juga mengakui orang-orang yang lebih muda dari saya itu biasanya lebih cepat kerjanya kayak gitu. Cuma kalau mau diadu secara cara berpikir, wah itu udah pasti orang yang lebih senior pasti menang kayak gitu. Tapi kan ada sisi kelemahan juga yang harus kita akui. Ternyata di sisi kita kurang, dan ternyata di anak muda tuh ada loh kayak gitu. Dan saya ngerasa usia 30 itu adalah tengah-tengah. Jadi nggak terlalu kematangan tapi juga nggak terlalu mentah. Jadi tengah-tengah. Saya merasa usia 30 itu adalah usia yang sangat oke untuk orang bisa memimpin. Dan harapan saya Indonesia ke depannya akan lebih banyak membuka pintu-pintu untuk para pemimpin-pemimpin muda bisa ada tampil di panggung perpolitikan Indonesia. Ya doakan saja, semoga kita memiliki banyak pemimpin muda baru yang takut akan Tuhan dan dia memperjuangkan kebenaran dan tidak memperjuangkan hal-hal yang sudah ada, yang sudah biasanya aduh males banget, yang sudah menjadi habitatnya orang yang buruk-buruk. Janganlah, harus ada pemimpin muda yang baru yang berani menggebrak, berani membuat perubahan, berani membuat suatu kebijakan yang luar biasa sehingga membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Oke deh, mungkin sekian dulu ya sharing-sharing saya kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau punya opini, tulis di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Fiat, stay healthy and God bless.